warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 23129087 dari seksi 23BB12. Saya berasal dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ide pokok yang terdapat pada sebuah teks eksplanasi fenomena alam siang dan malam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Elvia Sukma dan Ibu Inggria Karisma. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas mengenai ide pokok yang terdapat pada sebuah teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul Siang dan Malam, sebaiknya kita harus menyaksikan videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan semuanya. Siang dan malam merupakan fenomena alami abadi yang terjadi akibat pergerakan bumi yang biasa kita sebut dengan rotasi dan revolusi bumi. Siang hari adalah situasi di mana matahari bersinar menerangi bumi, sedangkan malam hari adalah situasi di mana matahari tidak terlihat. Dan bumi akan terasa gelap karena sumber penerangan utamanya hanya ada di bulan yang kemudian ditambah dengan adanya bintang pada malam hari yang akan menambah keindahan di langit. Lantas, apa saja penyebab utama dari terjadinya siang dan malam? Salah satu penyebab utama terjadinya siang dan malam karena perputaran bumi pada porosnya dengan arah dari barat menuju timur. Meski rotasi bumi dari arah barat ke timur, kita akan tetap melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam bulan. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan signifikan. Dalam satu kali berrotasi, bumi membutuhkan waktu kurang lebih selama 24 jam. Rotasi yang menyebabkan siang dan malam ini mencapai titik terang tertinggi pada siang hari karena matahari tepat berada di atas bumi. Sedangkan ketika matahari belakang bumi akan gelap dan terjadilah malam. Rotasi dan revolusi bumi tidak hanya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Berikut dampak lain dari pergerakan bumi. 1. Adanya pembelokan arah arus laut. Pembelokan arah arus laut atau yang lebih dikenal dengan efek Coriolis. Efek Coriolis ini membuat arah arus laut berubah-ubah. Misalkan saja, arus laut di bumi bagian selatan berbelok searah dengan perputaran jarum jam. Sementara itu, arah arus laut di bumi bagian utara berbelok berlawanan dengan jarum jam. 2. Pembagian zona waktu. Dampak lain dari rotasi dan revolusi bumi adalah pembagian zona waktu. Pembagian zona waktu berbeda-beda di setiap negara tergantung lokasi negara tersebut berada. Meski dalam satu hari terdapat 24 jam, pembagian zona waktu ini bisa berbeda-beda. 3. Adanya perbedaan ketebalan atmosfer bumi. Rotasi bumi juga bisa menyebabkan perbedaan ketebalan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi terbentuk oleh stratosfer, troposfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Perbedaan ini bisa membuat kondisi iklim berbeda, misalkan iklim antara zona kutub dan ekuatorial. Siang dan malam telah tertera di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Pada ayat ini, Allah menganjurkan manusia untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Sesungguhnya, dalam penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit dan perputaran bumi pada porosnya yang terlampau luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang, pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal bumi yang tidak disembunyi oleh kabut tidur yang dapat melahirkan kerancuan, dengan menjadikan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, sedangkan malam untuk beristirahat dan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan malam berhawa dingin dan gelap hingga rasa dinginnya itu menyebabkan kekuatan yang bergerak, sedangkan gelapnya menyebabkan ketenangan panca indera. Lebih dari itu, dalam buku Sehat dengan Ibadah karya Ulama Muhammad Az-Zaki dijelaskan, waktu-waktu jeda siang dan malam memiliki karakter tersendiri. Misalnya, anjuran untuk bersegera bangun di pagi hari atau sepertiga malam terakhir guna mendirikan sholat sunnah. Bangun malam yang kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh ini disusul dengan al-qailullah atau tidur beberapa menit pada waktu tengah hari. Hal itu dimaksudkan untuk istirahat ataupun tidur di pertengahan hari. Meskipun banyak sekali fenomena yang disebabkan oleh pergerakan bumi, namun terjadinya siang dan malamlah yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dan sebagai wujud dari kebesaran Allah. Demikianlah proses terjadinya siang dan malam yang kita alami dan rasakan setiap hari. A few moments later. Itulah video dari teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul Siang dan Malam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai apa saja ide pokok yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Yang pertama yaitu paragraf 1 terdapat ide pokoknya yaitu siang dan malam adalah fenomena yang terjadi akibat rotasi bumi. Di sini saya dapat menjelaskan bahwasanya siang dan malam merupakan hasil dari pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Pada siang hari, permukaan bumi yang menghadap matahari akan terang benderang, sedangkan pada malam hari, bagian yang terhalang oleh bumi dari sinar matahari menjadi gelap. Bulan dan bintang menjadi sumber cahaya tambahan yang membuat malam menjadi indah meskipun gelap. Baiklah, kita akan masuk ke ide pokok yang kedua, yang dimana rotasi bumi menyebabkan siang dan malam berlangsung selama 24 jam. Di sini saya dapat menjelaskan bahwasanya bumi berputar dari arah barat ke timur, yang menciptakan perbedaan waktu antara siang dan malam. Proses ini berlangsung terus-menerus dan memakan waktu kurang lebih 24 jam untuk satu rotasi. Ketika bagian bumi menghampiri matahari, waktu tersebut dinamakan dengan siang hari. Dan saat bumi berputar sehingga bagian lain yang tidak menyentuh matahari, itu disebut dengan malam hari. Nah, baiklah, kita akan masuk ke ide pokok yang ketiga, yang dimana dampak lain dari rotasi dan revolusi bumi. Di sini saya dapat menjelaskan bahwasanya selain menciptakan siang dan malam, pergerakan bumi juga mempengaruhi berbagai aspek alam, seperti arus laut, pembagian zona waktu, dan ketebalan atmosfer. Efek Coriolis mengatakan arah arus laut berbeda di belahan bumi utara dan selatan. Zona waktu dibagi berdasarkan posisi geografis dan ketebalan atmosfer mempengaruhi iklim, terutama antara daerah kutub dan daerah ekuatorial. Baiklah, kita lanjutkan ke ide pokok yang keempat, yang dimana Al-Quran mengajak manusia untuk merenungkan fenomena siang dan malam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya dapat menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa penciptaan siang dan malam adalah tanda kebesarannya untuk dipahami oleh manusia. Manusia dianjurkan untuk menggunakan waktu siang untuk beraktivitas dan malam untuk istirahat. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan dalam penciptaan yang menciptakan keseimbangan antara kerja dan istirahat, serta beberapa anjuran ibadah di waktu-waktu tertentu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pembahasan mengenai ide pokok dari teks eksplanasi fenomena alam yang berjudul Siang dan Malam. Mohon maaf atas ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Sri Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.